Anda akan baik-baik saja menjalaninya. Itu jangan di set di kepalanya mata kuliah ini susah, dosennya begini, dosennya begitu. Enggak gitu. Mungkin untuk 2 SKS itu kan 50 kali 2, jadi 100 menit ya. Jadi setengah 8 sampai jam 9:10 ya. Tapi kalau kuliah daring itu biasanya sinkronis meetingnya itu kalau 2 SKS sekitar berapa ya? Minimal 30 menit malah ya, minimal 30 menit. Tapi coba kita maksimalkan sesi meeting dengan Zoom ini ya, untuk berdiskusi, jadi Anda lebih banyak bertanya gitu ya. Atau kita gunakan Island yang versi baru itu untuk membuat perkuliahannya menjadi lebih interaktif ya. Kenapa? Karena Anda mahasiswa jurusan teknik komputer ya, profil kita itu sebetulnya mengarah ke bagaimana Anda bisa merancang bangun suatu sistem tertanam gitu ya, tetapi tidak terbatas hanya pada apa yang akan Anda pelajari di mata kuliah ini gitu. Jadi kalau misalkan di mata kuliah ini nanti Anda pakainya microcontrollernya Arduino Uno gitu. Nah, sebetulnya tidak terbatas hanya pada perangkat itu saja. Jadi eksplorasilah perangkat-perangkat keras yang lainnya gitu ya, elaborasilah gitu. Jadi pemahamannya Anda dapat satu gitu ya, tapi nanti aplikasinya Anda bisa ke microcontroller yang lain. Begitu. Harapan saya seperti itu. Kenapa? Anda keluar dari sini nanti gelarnya ST loh, sarjana teknik. Teknik itu lebih ke terapan. Bagaimana Anda bisa menganalisa permasalahan yang ada, kemudian memberikan solusi yang mungkin untuk permasalahan tersebut berkaitan dengan sistem tertanam tentunya. Gitu. Ya, baik. Untuk pertemuan pertama kontennya ya sudah ganti screen loh. Terlihat ya screen saya sekarang di PPT. Saya minta Anda nyalakan kamera dulu ya, silahkan. Agar saya capture peserta kuliahnya. Sebentar. Sebentar. Nah, ada dua halaman nih. Oke, baik. Apa sih microprocessor itu gitu ya? Apa sih microcontroller gitu? Kita mulainya dari sana dulu. Di sini nanti Anda akan menjelaskan microprocessor itu apa. Terus Anda bisa memberikan historical development. Jadi secara historis bagaimana pengembangan mikroprosesor itu gitu ya. Terus discuss technological innovation of microprocessor. Inovasi teknologi berbasis
mikroprosesor. Inovasi-inovasi teknologi yang menggunakan perkembangan mikroprosesor. Sebentar. Nah, kemudian, nah ini kita cuma membedakan mikrocontroller apa, mikroprosesor apa. Setelahnya belajar detailnya itu ya, detailnya mikroprosesor akan dibahas di sebelum UTS ini, sementara mikrocontroller nanti. Kemudian bisa mengidentifikasi perbedaan antara mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, sebelumnya Anda pasti sudah belajar dari sistem komputer itu apa aja. Gitu. Coba Anda sebutkan apa saja yang menjadi bagian-bagian utama dari sistem komputer. Coba ada yang tahu apa saja yang menjadi bagian-bagian utama dari sistem komputer? CPU. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada apa? I/O modul. Oke, selanjutnya. Coba tulislah. Kalau nggak mau jawab langsung, coba tulis di kolom chat. Apa saja major part atau bagian-bagian utama, struktur utama dari satu sistem komputer, gitu. Harusnya Anda belajar loh di pengantar teknik komputer dulu belajar. Oh, ada komputer, terus dalamnya ada A, B, C, D gitu. Terus di RLD, Rangka Digital juga sedikit diulas, di review gitu. Di ORCOM juga malah dipelajari masing-masingnya itu kan, gitu. Nah, nggak jawab nih ya. Ada yang jawab CPU, oke. Terus ada yang jawab modul I/O, oke. Di sistem komputer ada unit inputnya gitu ya. Terus ada unit pemrosesnya, CPU biasa disebut. CPU dalamnya ada arithmetic logic unit, ada control unit atau unit control. Kemudian ada memori gitu ya, memori. Terus ada unit output. Tuh, ya. Nah, CPU atau apa namanya, prosesor gitu. Nih, CPU yang ini nih. CPU yang ini ya. Isinya ada control unit, kemudian ada arithmetic logic unit. Nah, kemudian dia kalau secara struktur diagram misalkan ini CPU gitu, bawahnya nanti ada memori gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada satu chip tunggal ya, dan biasanya disebut sebagai microprocessor. Jadi secara karakteristik fisik, microprocessor itu seperti chip yang ada pada CPU. Nah, microprocessor itu merupakan implementasi dari single chip yang namanya VLSI atau Very Large Scale Integration. Agar apa? Agar
unit pemroses dapat memproses input-input yang diberikan kepadanya. Gitu. Nah, apa saja yang dapat dilakukan gitu ya, atau mikroprosesor itu akan melaksanakan tugas-tugas dalam bentuk apa? Ya, ini capable of accepting coded instruction. Ya, saya garis bawahi coded instructions-nya. For execution in 16, 32, or even 64-bit word formats. Ya. Jadi, artinya apa? Mikroprosesor tadi yang berupa single chip yang merupakan implementasi dari VLSI untuk mengkomplitkan unit pemroses, dia dapat menerima kode-kode instruksi untuk eksekusi bit-bit instruksi. Bisa dalam format 16 bit, bisa dalam format 32 bit, bisa dalam format 64 bit. Nah, 16 bit, 32 bit, 64 bit itu biasanya kan dikelompokkan menjadi word gitu ya, atau bytes gitu, dan seterusnya. Nah, jadi kode-kode instruksi yang akan dieksekusi tadi dalam bentuk formatnya misalkan 16 bit instruksi gitu, misalkan instruksi 32 bit gitu ya, itu dianggap sebagai entitas ya, dan dapat disimpan di lokasi memori. Oke. Kira seperti itu dulu. Kemudian ya, ini agak mengganggu. Bagaimana kira-kira deskripsi dari mikroprosesor tersebut? Gitu ya. Jadi otaknya dari PC sebutlah gitu. Atau tadi saya bertanya, otaknya dari suatu sistem komputer itu ada di prosesor, gitu ya. Ada di prosesor. Prosesor biasanya kita sebut sebagai mikroprosesor juga, atau biasa kita sebut sebagai CPU gitu. Padahal itu CPU itu sudah dalam bentuk casingnya itu ya. Di dalamnya itu ada satu chip, nah itu yang disebut sebagai mikroprosesor gitu. Nah, perangkat itulah yang tadi kita sebut sebagai prosesor, atau kita sebut sebagai mikroprosesor, atau kita sebut sebagai CPU tadi yang akan melakukan kalkulasi sistem atau akan melakukan pemrosesan sistem. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini, di sini ada CPU, ya. Di dalamnya ada mikroprosesor yang mempunyai kapabilitas untuk apa tadi? Menerima kode-kode instruksi yang akan dieksekusi dalam format misal 16 bit, 32 bit, 64 bit, dan seterusnya, ya. Dan itu dikonsiderasi sebagai entitas, ya, dan dapat disimpan di lokasi memori, gitu. Ini ada panah ya, panahnya bolak-balik, artinya CPU dapat menerima kode-kode instruksi dari memori, ataupun dia di sini juga bisa. CPU dapat menerima kode-kode instruksi dari port I/O. Baik, kita lanjut dulu. Jadi dapat kita katakan kalau mikroprosesor itu berupa suatu IC yang tadi dikatakan dia chip gitu ya, yang akan hold itu kan memegang atau menggenggam ya, menggenggam atau melakukan most of the works of a computer. Apa saja pekerjaan-pekerjaan yang paling banyak dari komputer? Kalau di sini tadi bahasanya dia dikatakan sebagai the brain or engine of the PC gitu ya. Di sini bahasanya hold most of the works of a computer. Pertama, dia bisa fetch an instruction ya,
kemudian memproses instruksi tersebut dan memberikan output, memberikan suatu nilai output. Ya. Itu inti dari microprocessor. Dia berupa integrated circuit. Integrated circuit itu kan IC chip yang akan melakukan most of the works of a computer. Ya. Sebagian besar pekerjaan dari komputer. Apa saja? Mulai dari fetch instruction. Fetch instruction itu maksudnya mengambil instruksi. Apakah itu dari port I/O atau apakah itu dari memori gitu ya. Kemudian memproses instruksi tersebut dan mendeliver, memberikan hasil atau output sebagai hasil proses dari sebagai hasil dari satu proses yang sudah dilakukannya. Sederhana begini, kita dulu taunya komputer itu sebagai perangkat komputasi ya. Bisa melakukan kalkulasi itu misalkan. Jadi ketika komputer diberikan works atau tugas untuk menghitung misalkan 6 kali 2 sama dengan 12 gitu ya. 6 kali 2 sama 12. Berarti yang kita lakukan adalah buat dulu instruksi untuk mengalihkan 6 dengan 2 itu. Setelah instruksinya ada, instruksi tersebut simpan di memori misalkan gitu ya. Si prosesor ketika akan memproses 6 kali 2 tadi ya, akan mengambil instruksi untuk mengalihkan 2 bilangan tadi ya dari memori. Kemudian mengambil datanya. Ada datanya itu 6, ada 2. Nah, itu bagian fetch and instruction. And remember, no painting, Terus, no party, I need your vegetable. See you. See you. Bye. Ada udah ambil instruksi, udah ambil data. Proses, melakukan proses. Di mana? Ya di CPU kan ada 2 ya, ada arithmetic, logic unit. Ada unit aritmatika dan ada unit logika. Ketika dia melakukan kalkulasi, yang dikerjakan adalah bagian unit dikerjakan di bagian unit aritmatika. Yang dikerjakanlah tuh 6 kali 2 gitu ya. Diproses sampai nanti dapat output berapa? 12. 12 tadi akan dilewatkan atau 12 itu sebagai hasil ya. Sudah output itu akan dilewatkan ke perangkat I/O untuk ditampilkankah atau disimpan kembali di memori. Begitu sederhananya. Itu microprocessor. Nah, di sini dikata when there is program memory, ya, RAM and other support circuitry on the chip, this is a microcontroller. Depending on how much data can be processed at once. This can be a 4, 8, 16, 32, and more bit processor. Jadi, ketika terdapat suatu program memori, misalkan RAM, dan dilengkapi juga dengan sirkuit-sirkuit pendukung yang lainnya dalam satu chip itu gitu ya, dalam satu package ya, dalam satu board. Nah, board itu namanya microcontroller gitu. Nah, microcontroller itu pun macam-macam berdasarkan data yang dapat diprosesnya dalam satu kali proses. Ada microcontroller 4 bit, 8 bit, 16, 32 dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi sampai di sini Anda punya pemahaman ya. Microprocessor itu dia berupa single chip, berupa IC kecil, integrated circuit yang dapat melakukan sebagian besar pekerjaan komputer. Apa saja itu maksudnya? Jadi dia mulai dari mengambil instruksi, kemudian memproses instruksi tersebut sampai dengan mendeliver suatu output. Ya. Sementara ketika ada program memori, kemudian ada RAM,
kemudian ada rangkaian-rangkaian pendukung lainnya dalam satu board. Ya, jadi ada microprosesor di dalamnya, ada RAM, ada sirkuit-sirkuit yang lain dalam satu board, ya, yang menjadi pendukung, maka itu dinamakan sebagai microcontroller. Ya. Jadi kalau boleh nih, kalau boleh kita gambar-gambar gitu ya. Misalkan ini mikroprosesor ya, mikroprosesor ya. Kemudian saya gambar lagi seperti ini. Nah, terus di sini nanti ada memorinya gitu ya. Terus ada rangkaian lain yang mendukung gitu. Ada GPIO misalkan gitu. Ada bagian ADC dan sebagainya. Satu board ini namanya jadi microcontroller. Gitu ya. Tapi bagian yang ini saja ya, yang isinya ALU, Arithmetic Logic Unit, dan unit control, itu namanya microprosesor. Nah, sampai sini silahkan bagi ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Kita akan melihat, ya silahkan ada yang bertanya. Belum. Kita akan lihat perbedaan antara microcomputer, microprosesor, dan microcontroller. Microcomputer, ya. Ini yang kita gunakan biasa nih, PC, laptop, dan sebagainya. Suatu komputer dengan microprosesor sebagai CPU-nya, gitu ya, Central Processing Unit-nya. Kemudian di dalamnya ada memori, ada modul I/O, ada perangkat I/O. Itu microkomputer. Sementara microprosesor silicon chip, ya, silicon chip which includes arithmetic logic unit, register circuit, and control circuit. Ya. Terus lanjut lagi, microcontroller silicon chip which includes microprocessor, memory, and I/O in a single package. Ya. Nah, jadi saya harap Anda bisa nih membedakan mikrokomputer, misalkan laptop lah ya gitu ya. Ada CPU-nya gitu. Terus ada memori, ada perangkat-perangkat I/O-nya gitu ya. Dan dalam satu apa ya? Dalam satu package gitu. Sudah compact ya dalam satu package. Sementara kalau mikroprosesor itu chip ya. Di dalamnya ada arithmetic logic unit, ada register circuit, dan kemudian ada control circuit. Berbeda lagi dengan microcontroller, kata kuncinya in a single package. Jadi dalam single package tersebut sudah terdapat microprosesor, ada memori, dan ada perangkat I/O-nya. Begitu. Nah, kalau dilihat secara kata-katanya gitu ya, microprosesor ada kata micro, ada prosesor. Jadi the word is the combination of micro and processor. Prosesor artinya adalah device atau perangkat pemproses, memproses apapun, processes whatever kata gitu. Ya. Artinya apa? Mikroprosesor di sini merupakan perangkat yang memproses numbers, bilangan, khususnya bilangan biner, kombinasi antara 0 dan 1 saja. Artinya, microprosesor itu merupakan general purpose digital computer central processing unit. Ya. Atau yang populer dengan computer on a chip gitu ya. Ya. Nah, kita lihat.
Ini ada block diagram dari microprosesor yang terdiri dari arithmetic logic unit, terus ada akumulator gitu ya, program counter, stack pointer, clock circuit, interrupt circuit gitu ya. Jadi microprosesor itu bisa kita katakan sebagai general purpose untuk tujuan-tujuan umum. Secara desain hardware, ya, microprosesor itu dirancang dia itu kecil ya atau malah sangat besar dari bagian sistem yang dapat dikonfigurasi gitu berdasarkan aplikasi on demand-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat blok diagram dari mikroprosesor ya dia seperti ini. Nih. Dalamnya ada arithmetic and logic unit, akumulator, working register. Ini register ya. Register itu ada register akumulator, ada working register. Terus ada program counter, ada stack pointer, clock circuit, dan interrupt circuit. Oke. Nah, penggunaan utama ya. Jadi di sini dikatakan the prime use of a microprocessor is to fetch data, perform extensive calculations on the data, and store these calculations in a mass storage device or display the results for human use. Secara umum ya, karakteristik utama works yang tadi dikatakan itu yang menjadi pekerjaan dari si prosesor ini adalah yang pertama fetch data or instructions. Kemudian melakukan pemrosesan terhadap data. Instruksinya dieksekusi. Datanya dikalkulasi atau dihitung. Dan kemudian setelah mendapatkan hasil proses, akan menyimpan perhitungan data-data tersebut di perangkat penyimpanan. Atau menampilkan hasil tersebut untuk digunakan oleh manusia. Nah, program yang digunakan oleh mikroprosesor juga disimpan di storage device ya, kemudian di load ke RAM. Jadi dapat kita simpulkan ya secara definisi yang lebih kompleks. Mikroprosesor itu perangkat yang dapat diprogram, ya, that takes in numbers, performs on them arithmetic or logical operations according to the program stored in memory, and then produce other numbers as a result. Dia merupakan dia merupakan perangkat yang dapat diprogram, ya. Kita programnya pakai apa? Pakai instruksi-instruksi yang direpresentasi dalam bentuk numbers. Numbers ini bilangan biner. Nah, kemudian si microprosesor akan perform atau melakukan aritmatik, operasi-operasi aritmatik atau operasi-operasi logika berdasarkan program yang disimpan dalam memori. And then si mikroprosesor akan menghasilkan bilangan-bilangan yang lain sebagai hasil perhitungan dari aritmatika, ya, atau hasil dalam bentuk lain sebagai bentuk operasi logika. Tuh. Di sini ada beberapa kata-kata kunci yang saya highlight dengan perbedaan warna, ya. Di antaranya programmable device, kemudian takes in numbers, ya, kemudian perform on them arithmetic or logical operations, and then produce. Gitu. Programmable device artinya perangkat yang dapat diprogram. Nah, mikroprosesor itu dapat melakukan atau dapat memproses different sets of operations on the data. Artinya apa? Mikroprosesor itu dapat memproses set-set operasi berbeda ya yang kita berikan.
berdasarkan data, berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya, berdasarkan urut-urutan instruksi yang disimpan dalam memori atau storage device-nya. Gitu. Jadi artinya ketika kita merubah program, ya, kita sedang memanipulasi mikroprosesor kita untuk bekerja dengan instruksi berbeda atau dengan data berbeda. Nah, terus instruksi, ya, kata kunci selanjutnya. Setiap mikroprosesor itu didesain untuk mengeksekusi specific group of operations. Jadi setiap mikroprosesor itu didesain untuk dapat mengeksekusi grup-grup atau sekelompok operasi yang spesifik. Nah, grup operasi, kelompok-kelompok operasi tersebut yang dinamakan sebagai instruction set. Instruction set atau set instruksi tersebut lah yang mendefinisikan apa yang akan dilakukan oleh mikroprosesor. Apa yang mikroprosesor tersebut bisa lakukan dan yang mana yang tidak. Gitu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah programmable device, ya. Text in numbers. Text in numbers ini maksudnya perangkat terprogram yang dapat mengambil instruksi berupa bilangan biner dalam bentuk bilangan biner. Nah, ini ya. Text in. The data that the microprocessor manipulates must come from somewhere. It comes from what is called input devices. Yeah. These are devices that bring data into the system from the outside world. These devices such as keyboard, or mouse, or switch, and others. Jadi data yang akan dimanipulasi oleh mikroprosesor itu dapat berasal dari manapun. Bisa berasal dari misalkan perangkat input, ya, atau unit inputnya. Bisa dari sensor misalkan gitu. Bisa dari apalagi contohnya keyboard gitu, ya. Kalau dari keyboard bisa kita imajinasikan, bisa kita mengetikkan sesuatu, kemudian si mikroprosesornya membaca atau ada sinyal kontrol berupa read gitu, ya. Dia bacalah dari unit inputnya. Oh, ada sesuatu yang diketikkan, kemudian ditampilkan ke monitor itu. Ya. Nah, ini maksudnya yang tadi numbers. Mikroprosesor hanya mengerti, ya, only understands binary numbers. Hanya bekerja yang dia mengerti kombinasi bilangan biner saja. Nah, bilangan biner itu kan biasa kita sebut sebagai bit, ya. 0 atau 1. Jadi mikroprosesor itu akan merekognisi dan memproses sekelompok bit secara bersamaan. Nanti misalnya gini, ada mikroprosesor 64 bit, ya. Kemudian ada mikroprosesornya itu 32 bit dan seterusnya gitu, ya. Itu artinya dalam satu kali proses, prosesornya itu hanya bisa memproses instruksi dalam misalkan 32 bit, gitu. Misalkan 16 bit. Begitu. Nah, biasanya kode-kode tadi, bukan kode-kode, sekelompok bit tadi itu disebut sebagai word gitu, ya. Jadi, the number of bits in a microprocessor's word is a measure of its abilities. Maksudnya kemampuannya dalam memproses instruksi. Misalkan mikroprosesornya 16 bit, saya ulang lagi nih.
Berarti mikroprosesor tersebut kemampuannya untuk memproses instruksi dalam satu kali proses itu 16 bit. Gitu. Nah, ini kita agak-agak historis kalau sedikit nih. Ada mikroprosesor di earliest ya, Intel 8088, recognize 8-bit words katanya gitu. Berarti mikroprosesornya tersebut mikroprosesor 8-bit, artinya dia hanya akan memproses informasi dalam satu waktu tersebut dalam 8-bit. That's why they are called 8-bit processor. Dia bisa menghandle large numbers of instruction ya. Tapi misalkan instruksinya tuh berapa bit, misalkan 64 bit gitu ya. Tapi mikroprosesornya itu dalam satu waktu hanya akan memproses instruksi per 8 bit. Jadi they broke them into 8-bit pieces and process each group of 8 bits separately. Jadi kalau tadi 64 bit, maka dia bagi-bagi. Dia split 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Terus dalam satu kali proses, ya 1 kali 8 bit. Nah, terus selanjutnya 8 bit kedua, dan seterusnya. Terus ada lagi mikroprosesor 8086, itu words-nya 16 bit ya. Today, our processors manipulate at least 32 bits at a time, and there exists microprocessor that can process 64 gitu ya. 128 dan sebagainya. Itu maksudnya. Oke. Selanjutnya tadi kata kuncinya adalah ini ya, arithmetic or logical operations. Mana nih? Arithmetic or logical operations. Setiap mikroprosesor itu bisa melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Apa contoh operasi aritmatika? Ada operasi penambahan atau penjumlahan, ada operasi pengurangan gitu ya. Nah, biasanya ya instruksinya nanti menjadi ADD nih, add gitu ya, atau sub gitu untuk subtract. Jadi ini menjadi bagian dari set instruksi. Gitu. Most microprocessors will have operations such as multiply and divide. Some of the newer ones will have complex operations such as square root. Nah, kemudian mikroprosesor juga punya operasi logika, ya dia dapat melakukan operasi logika seperti AND, OR, XOR, shift left, shift right, dan sebagainya. Shift ini geser kanan, geser kiri, dan seterusnya. Nah, kembali lagi ya, jumlah atau tipe-tipe operasi yang didefinisikan pada set instruksi mikroprosesor itu mendefinisikan atau bergantung kepada spesifik mikroprosesornya. Jadi kalau kita ingin menyimpulkan atau mensummary gitu ya, deskripsi dari mikroprosesor itu dia akan menerima input, ya, kemudian memproses input tersebut di dalam blok yang ini, yang isinya adalah arithmetic logic unit, kemudian isinya lagi adalah control unit. Dia dapat mengambil instruksi dan data dari memori, kemudian memproses instruksi dan data tersebut di dalam sini berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya, berdasarkan instruksi-instruksi yang diprogramkan kepadanya untuk mengeluarkan output. Gitu ya, kira-kira. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian di sini ada discussion-nya berupa pertanyaannya apa gitu. Yang Anda ragu, yang Anda belum paham dari penjelasan yang tadi apa saja, silahkan. Kemudian students find the information and then students can conclude the history of microprocessor. Itu ya. Biasanya ini saya jadikan tugas, tapi kalau sekarang kayaknya relevan menjadi tugas baca saja.
Jadi Anda cari tahu informasi-informasi tentang history of microprocessor. Oke, silakan ya jika ada yang bertanya, silakan. Dari tadi saya saja nih yang jawab-jawab sendiri.